warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairul anbiya'i wal mursalin. Amal bad. Sekarang kita membaca Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Islam. Nabi Muhammad pertama mendirikan masjid, lalu kedua mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Sekarang kita akan membaca yang ketiga, perjanjian terhadap kaum Yahudi. Guna menciptakan suasana tentram dan aman di kota baru bagi Islam Madinah, Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian persahabatan dan perdamaian dengan kaum Yahudi yang berdiam di dalam dan di sekeliling kota Madinah. Dalam perjanjian ini ditetapkan dan diakui hak kemerdekaan tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Inilah salah satu perjanjian politik bagi Islam dengan Yahudi yang ulung. Tindakan seperti ini belum pernah dilakukan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu, baik oleh Nabi Isa maupun Nabi Musa maupun Nabi Ibrahim. Kedudukan Nabi Muhammad SAW bukan saja hanya sebagai seorang nabi dan rasul, tetapi juga dalam masyarakat Islam beliau sebagai ahli politik, diplomat yang bijak. Di tengah-tengah medan perang beliau sebagai pahlawan yang gagah berani, dan di dalam memperlakukan musuh yang sudah kalah, beliau sebagai seorang kesatria yang tidak ada taranannya. Di sana isi perjanjian yang dibuat Nabi dengan kaum Yahudi itu antara lain: pertama, bahwa kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan kaum muslimin. Kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agama masing-masing. Kedua, kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib bertolong-tolongan, kerjasama untuk melawan orang Quraisy. Siapa saja yang memerangi mereka dan orang-orang Islam memikul belanja mereka sendiri pula. Ketiga, kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib menasehati, tolong-menolong, dan melaksanakan kebajikan dan keutamaannya. Keempat, bahwa kota Madinah adalah kota suci yang wajib dihormati oleh mereka yang terikat dengan perjanjian itu. Kalau terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dan kaum muslimin, sekiranya dikhawatirkan dan mengakibatkan kota Madinah ini hancur. Dengan perjanjian ini yang tidak diinginkan, maka urusan itu hendaklah diserahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kelima, bahwa siapa saja yang tinggal di dalam atau di luar dari kota Madinah wajib dilindungi keamanan dirinya, kecuali orang yang zalim dan bersalah, sebab Allah menjadi perlindung orang-orang yang baik dan berbakti. Perjanjian politik ini yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW sejak 14 abad yang silam, menjamin kemerdekaan beragama dan meyakini hak-haknya.
dan menyakini hak-haknya itu mereka membuat perjanjian-perjanjian lain yang dibuat oleh kaum Yahudi Bani Quraizoh. Maka kota Madinah menjadi sebuah kota suci atau Madinatul Haram. Dalam arti kata yang sebenar-benarnya, karena setiap penduduk mempunyai tanggung jawab dan memikul kewajiban bersama yang sangat suci untuk menyelenggarakan keamanan dan guna membela serta mempertahankan terhadap setiap serangan musuh dari mana jua pun datangnya. Jadi Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Perjanjian itu ada 5, yaitu salah satunya bahwa kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan kaum muslimin. Kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Nabi Muhammad selain bukan nabi dan rasul saja, tetapi di tengah-tengah medan perang beliau selalu menjadi pahlawan yang gagah berani dan di dalam memperlakukan musuh yang sudah kalah. Beliau sebagai seseorang kesatria yang tidak ada taranya. Insya Allah apa yang disampaikan oleh saya bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.